Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke semester 2 pelajaran matematika ya. Kalau IPA kemarin kita sudah live, untuk matematika ini perdana live karena kemarin baru ikut. Ini ya Pak. Karena kemarin kan sudah kita melakukan pembelajaran lewat grup WA untuk perbandingan dari pengantarnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke menentukan perbandingan dua besaran jika dua besaran itu tidak senilai. Jadi hari ini nanti kita akan membahas rumus-rumus dari perbandingan dua besaran yang tidak senilai, dua besaran tidak senilai. Kemudian nanti ada dua subbab lagi, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada perbandingan senilai, kemudian ini perbandingan berbalik nilai. Jadi sebenarnya di bab ini kita hanya mengerjakan atau mengambil 3 materi pokok, yaitu apabila kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan perbandingan jika dua besarannya tidak senilai, kemudian apabila kita menemukan perbandingan yang senilai dan menemukan perbandingan yang berbalik nilai. Nah, dari 3 ini kita akan membahas yang pertama, yaitu masalah besaran yang tidak senilai. Maksudnya apa besaran yang tidak senilai itu? Nanti besarannya berbeda. Jadi kalau dulu waktu SD ya, waktu SD kita belajar 1 kilometer. Bentar, spidolnya habis. 1 kilometer misalkan. Kemudian ada 50 dekameter. Nah, untuk menghasilkan perbandingan yang sama, maka kita kan harus menyamakan satuan-satuan ini. Maka untuk yang pertama kali akan kita bahas adalah perbandingan yang berkaitan dengan satuan yang berbeda. Kalau menyederhanakan perbandingan kemarin sudah ya. Untuk menyederhanakan itu harus dibagi dengan FPB antara dua buah angka yang dibandingkan. Nah, sekarang kita akan membahas di LKS kalian yang sudah kalian ambil, yaitu di halaman 4, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, yang pertama kita akan mengambil satu contoh, yaitu apabila saya punya 480 gram misalkan. Bentar. Bu Eka misalkan punya 480 gram. Kemudian Bu Eka bandingkan dengan misalkan 660 on. Atau dengan 6 on. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakan perbandingan antara 480 gram dibanding dengan 6 ons? Biasanya anak-anak itu lebih suka kalau kita mengambil dari satuan yang paling rendah. Satuan yang rendah antara gram dan ons, karena soalnya gram dan ons. Maka kita akan mengambil satuan terendah atau terkecil, yaitu gram. Maka ini harus dibuat gram juga onsnya. 480 gram dijadikan gram, maka nilainya akan tetap 480. Kemudian 6 ons kita jadikan gram. 1 ons itu ada 100 gram. 100 dikalikan 6 berarti di sini 600. Setelah ketemu angka yang sudah diganti satuannya, ketika satuannya sudah sama, maka angka itu tinggal kita bandingkan. 480 dibagi dengan 600 ya, dibanding atau boleh juga dibagi. Kalau pada bukumu boleh juga pakai per, karena dibagi, dibanding atau per itu hasilnya akan sama, per 600. Ini untuk di buku ya, boleh. 0 kita coret dengan 0. Kemudian berarti tinggal sisa 48 per 60. 48 per 60.
Nah, kita akan mencari FPB yang sama antara 48 dan 60. Ini pasti sudah bisa ya. Berapa ya 48 dan 60? Sama-sama bisa dibagi angka 6. Misalkan gitu. Boleh juga dibagi angka 12. Yang paling besar ya 12. Kita bagi 12. 48 kita bagi 12. Bawah juga harus dibagi 12. 48 dibagi 12 dapat 4. 60 dibagi 12 dapat 5. Nah, ternyata hasil perbandingan dari 480 gram dibanding dengan 6 ons itu hasilnya adalah 4 dibanding 5. Dengan cara-cara yang masing-masing kalian sudah ketahui waktu SD. Jadi tidak perlu kalian itu menggunakan cara seperti Bu Eka atau seperti di buku, tetapi ketika kalian sudah mahir waktu SD, menyederhanakan perbandingan dengan satuan yang berbeda, kalian pakai cara kalian sendiri boleh. Tidak ada yang melarang karena semua cara itu nanti akan menemukan hasil yang sama di akhir, gitu ya. Nah, ini adalah kita membahas tentang perbandingan atau membentuk perbandingan jika soalnya itu mempunyai satuan yang berbeda. Jadi langkah yang pertama adalah samakan satuannya. Bagaimana caranya? Membuat menjadi satuan yang paling kecil atau yang paling rendah. Setelah itu konversi satuan yang besar tadi menuju ke satuan yang terendah. Setelah satuannya sama, maka angkanya tinggal dibandingkan atau dibagi boleh atau dibagi dengan FPB yang sama. Atau bahasa kalian biasanya disederhanakan. Nah, itu adalah contoh-contoh perbandingan jika menggunakan dua buah satuan yang berbeda. Contoh lagi misalkan kita mengambil jarak. Tadi kan sudah massa itu ada gram, ada kilogram dan sebagainya. Sekarang kita mengambil jarak misalkan. Jarak rumah Andi ya, Andi dan Budi itu adalah 400 meter dekat nih. Tetapi jarak rumah Budi kepada Cici adalah 7 kilometer. Nah, berapakah perbandingan antara jarak rumah Andi ke Budi dan rumah Budi ke Cici? Misalkan ini ya, berarti kita bandingkan 400 meter dibanding 7 kilometer. Nah, perhatikan satuannya. Apakah satuannya sama? Ternyata tidak. Kalau tidak sama, maka kita harus menyamakan satuan. Dan satuannya dibuat yang paling rendah. Kita tahu kan di sini ada kilometer, di sini ada hektometer, dekameter, meter, desimeter gitu ya, sentimeter dan milimeter. Nah, kita ambil yang terendah. Di sini ada soalmu ada meter. Kemudian ada kilometer. Yang terendah itu adalah yang meter. Jadi kita rubah yang meter saja. Ini jadi meter, 400 meter berarti angkanya tetap 400. Kemudian 7 kilometer. Kilo turun jadi meter. Turun berapa ya? 1, 2, 3. Turun 3 berarti nolnya kita tambah 3. 7.000 meter. Gitu ya. Setelah satuannya sudah menjadi sama, tinggal angkanya kita bandingkan. Nah, 400 dibanding 7.000. Sekarang nolnya bisa kalian corek, nolnya 2 saya corek. Nah, berarti tinggal 4 dibanding 70. Apakah masih bisa dibagi? Bisa Bu, bisa dibagi angka 2. 4 dibagi 2, 2. 70 dibagi 2, 35. Nah, hasil akhir yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi ini dinamakan dengan perbandingan yang sederhana. Jadi tadi perbandingan antara 400 meter
dibanding 7 kilometer. Hasilnya adalah 2 dibanding 35. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menghitung kalau ternyata kita menemukan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan, tetapi perbandingan itu mempunyai satuan yang berbeda. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini mudah, tetapi nanti harus hati-hati terhadap rumus yang kalian pakai. Nanti kalau kebalik dengan setelahnya bisa jadi nanti hasilnya kebalik juga. Perbandingan senilai. Kata-kata senilai, ya. Senilai berarti dia mempunyai nilai yang sama apabila satu faktor, misalkan ada faktor X dan faktor Y, ketika faktor X dinaikkan, maka faktor Y otomatis juga akan naik. Tetapi apabila faktor X diturunkan, maka faktor Y juga diturunkan. Itu artinya senilai, jadi dia selaras. Dari ruas kiri dan ruas kanan, mereka sama-sama punya nilai yang saling berhubungan atau senilai. Misalkan dalam kondisional kehidupan sehari-hari, Bu Eka punya 4 sendok gula. 4 sendok gula. Kalau Bu Eka hanya punya 4 sendok gula, maka Bu Eka bisa menghasilkan 2 cangkir teh. Ya, Bu Eka ulangi, kalau Bu Eka punya 4 sendok gula, Bu Eka bisa menghasilkan 2 cangkir teh. Tetapi sekarang Bu Eka punya 10 sendok gula. Bu Eka punya 10 sendok. Loh, sepidolnya kok ya habis. 10 sendok gula. Kalau Bu Eka punya 10 sendok, berarti ada berapa ya yang bisa Bu Eka hasilkan cangkir tehnya? Nah, ini adalah contoh-contoh perbandingan senilai. Jika salah satu faktor di sebelah kiri naik, maka sebelah kiri kanan juga naik. Sedangkan jika sebelah kanan itu turun, maka kiri juga turun. Dia sama-sama mengikuti gitu ya. Nah, rumus yang biasa digunakan untuk perbandingan senilai itu adalah atas per bawah sama dengan atas per bawah. Boleh juga kamu menggunakan perbandingan pembagian atau perkalian. Tetapi lebih enak jika kita menggunakan rumus itu tadi ya. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi Bu Eka punya 4 per 10 sama dengan 2 per sesuatu. Sesuatu itu yang mau kita cari gitu ya. Sesuatu yang mau kita cari, kita misalkan variabel X. Misalkan kita variabel X. Berarti di sini 4 per 10 sama dengan ya atas per bawah 2 per X. Nah, setelah kita gunakan rumus ini atas per bawah sama dengan atas per bawah, maka kita selesaikan menggunakan cara yang seperti dulu waktu di SD, yaitu perbandingan. Nah, berarti yang punya variabel kita naikkan karena dia yang dicari. Jadi X sama dengan yang ini perkalian silang ya, seperti waktu SD 10 kali 2. 10 kali 2 per ini turun yang sejajar dengan X, dia turun, X-nya naik, 2 dengan 10 kita kalikan seperti perbandingan biasa. Jadi ini per 4. Setelah itu baru kita selesaikan. Bu, ini tak corek boleh? Boleh. Bu, tak total dulu baru dibagi boleh? Boleh juga. Jadi cara-cara itu boleh dipakai. 10 kali 2, 20 per 4. 20 per 4 sama dengan 5. Nah, ternyata
Ketika Bu Eka punya 4 sendok gula, maka 2 cangkir teh yang bisa Bu Eka hasilkan. Tetapi sekarang Bu Eka punya 10 sendok gula. Nah, ketika punya 10 sendok, maka ternyata tehnya yang bisa dihasilkan adalah 5 cangkir teh, gitu ya. Jadi begitulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Catatan yang harus kalian ingat adalah ketika perbandingan senilai, gula kamu urutkan dengan gula, teh kamu urutkan dengan teh. Jadi variabel itu harus urut atas dengan bawah. Tidak boleh 4 sendok gula di bawahnya 2 cangkir teh, tidak boleh ya. Nah, itu adalah cara mengerjakan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai kalau kita rumuskan, jika kita punya A itu menghasilkan B dan kita punya C menghasilkan D, maka rumusnya adalah atas per bawah gitu ya, per C ini jadi sama dengan atas per bawah lagi. Nah, setelah itu baru kita kalikan silang seperti waktu di SD. Berarti A kali D sama dengan B kali C. Jadi ini yang di bawah naik, di bawah naik. Gitu ya. Itu adalah rumus untuk mencari perbandingan senilai. Kita buka halaman 6, itu ada beberapa contoh untuk perkalian silang waktu SD juga sudah. Nah, sekarang bagaimana contoh aplikasi dari perbandingan senilai kalau kita sering belanja di warung gitu ya. Nah, ternyata kalau kita beli 3 kg jeruk, harganya adalah 15.000. Harganya 15.000. Nah, tetapi sekarang saya kok dikasih uang 35.000 oleh ibu saya ya Bu. Berarti berapa jeruk yang bisa kita beli? Nah, itu adalah contoh-contoh di mana aplikasi dari perbandingan senilai yang dapat kita gunakan. Nah, setelah itu kita kerjakan soalnya. Berarti ini kita misalkan X ya. Kita misalkan X, kemudian berarti adalah 3 per X atas per bawah sama dengan atas per bawah 15.000 per 35.000. Nah, setelah itu baru X-nya atau kita selesaikan dengan perkalian silang. Jadi ini 3 kali 35.000. Nah, 3 kali 35.000 sama dengan X kali 15.000. Nah, ini X-nya Bu Eka ganti biar tidak sama dengan perkalian. X-nya kayak gini ya. Kemudian kalau kita mau cari X sama dengan, atau kita langsung ini kan X-nya itu kalau urut jadi ke atas ya. Berarti yang ini kita kalikan 3 kali 35.000 dibagi dengan 15.000. Nolnya 3 kita coret gitu ya. Bu Eka bagi 5 dapat 3. Bu Eka bagi 5 dapat 7. Tuh, 3 dibagi 3 1. Ini 3 dibagi 3 1 lagi. 1 kali 7 7 dibagi 1 7 lagi. 7 kilogram. Nah, ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan perbandingan senilai yang sering kita temui dalam jual beli, gitu ya. Kalau harga 3 kg jeruk itu 15.000, sekarang kita diberi uang oleh ibu 35.000. Berapakah jeruk yang bisa kita beli? Nah, itu bisa pakai atas per bawah sama dengan atas per bawah. Setelah kita gunakan atas per bawah sama dengan atas per bawah, kita selesaikan dengan menggunakan perkalian silang seperti waktu SD kelas 4. Nah, itu adalah contoh-contoh menyelesaikan perbandingan senilai gitu ya. Jadi perbandingan senilai itu
apabila satu bertambah, maka yang lain juga bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita mengambil contoh nomor 1 sudah selesai, berarti jawabannya 7 ya. Setelah itu, kita ambil contoh nomor 2. Pekerja harian dalam 15 hari mendapatkan upah 1.500.000. Jadi selama 15 hari kita dapat uang 1.500.000. 15 hari dapat upah 1.500.000. Berapa rupiah jika dia itu hanya bekerja 6 hari? Nah, hanya 6 hari ini berapa ya? Itu ya. Jadi hari kita urutkan dengan hari, uangnya kita urutkan dengan uangnya. Tidak boleh diganti posisinya ya. Jadi hari harus urut hari, uang harus urut uang. Jadi di sini 15 per 6 sama dengan 1.500.000 per, kita misalkan P gantian, kok X terus ya dari tadi. Nah, sekarang untuk perkalian silang, yang bersilangan dengan P itu turun ya, P-nya naik, berarti ini P sama dengan yang bersilangan dengan P turun, berarti 15-nya di bawah, berarti di sini tetap 1.500.000 kemudian dikalikan 6 karena 6-nya itu bersilangan dengan angka 1.500.000. Sekarang kita lihat, Bu, ini kok ada angka 15? Ini ada angka 15, berarti habis atau bisa dibagi. 1 kali 6 berarti dapat 6. Nolnya sisa berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jika dia hanya bekerja 6 hari, maka hasilnya adalah 600.000 rupiah. Nah, itu adalah pembahasan dari materi kita pada pagi hari ini. Ada 3 soal lagi yang untuk kalian latihan, yaitu nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, Bu Eka akan mereview pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita menyederhanakan perbandingan apabila dua buah satuannya itu berbeda. Ya, langkah pertama tadi adalah satuannya harus disamakan. Setelah satuannya disamakan, maka angkanya baru dibuat menjadi perbandingan sederhana. Setelah itu baru dibagi dengan FPB yang sama. Setelah kita membahas subbab yang kedua, sekarang subbab yang ketiga yaitu perbandingan senilai, yaitu A menghasilkan B, C menghasilkan D, berarti A per C sama dengan B per D. Ini rumusnya ya, atas per bawah sama dengan atas per bawah. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk subbab 1 selanjutnya yang terakhir dari bab perbandingan akan dibahas pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ditonton, kemudian dipahami dan diulangi kembali. Dan anak-anak bisa mencoba latihan soal di eksplorasi konsep 5.3. Di 5.3 itu di halaman 7, nomor 3, 4, dan 5. Jadi di halaman 7 LKS masih ada nomor 3, 4, 5. Caranya seperti ini sama seperti yang Bu Eka terangkan nomor 1 dan 2. Ya, demikian. Semoga bermanfaat materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.